Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, nama saya Rahmat Medi Aprian. NIM saya 20.011.095 dari Soft Skill tahap 2 kelas 24. Di sini saya akan menjelaskan atau memberitahu perencanaan karir saya ke depannya. Yaitu yang pertama adalah karakter, sifat atau kebiasaan. Jadi yang pertama adalah karakter atau sifat kebiasaan saya adalah tanggung jawab. Jadi tanggung jawab ini di sini saya seperti tugas itu mengerjakannya sesuai deadline. Terus itu ada jujur. Jujur itu wajib dimiliki seseorang. Jujur itu di dalam kegiatannya adalah mengerjakan tugas atau UAS atau UTS itu sendiri tanpa menyontek teman. Terus itu ada mampu bekerja sama. Mampu bekerja sama ini kegiatannya adalah berkontribusi dalam kegiatan-kegiatan kelompok, kerja kelompok. Jadi kita harus ada andil di dalam kelompok tersebut. Oke, terus itu ada ramah. Ramah ini wajib setiap orang untuk dimiliki sifatnya atau karakter atau kebiasaan ramah, untuk ramah kepada siapapun. Oke, selanjutnya adalah pendidikan. Pendidikan ini yang pertama S1 Manajemen Universitas Ahmad Dahlan, yang kedua S2 Manajemen Universitas Gadjah Mada, yang ketiga sertifikasi K3. Selanjutnya yang ketiga pengetahuan. Pengetahuan yang pertama adalah mudah beradaptasi dengan lingkungan. Yang kedua, mengerti tata cara keselamatan bekerja. Yang ketiga, mengerti regulasi K3. Selanjutnya, keterampilan. Keterampilan yang saya punya yaitu public speaking. Yang kedua itu marketing. Dalam hal marketing itu dalam hal jual beli ataupun anggapannya kita di dalam manajemen. Oke. Selanjutnya itu negosiasi. Negosiasi ini bisa kita jumpai di pasar ataupun kita ingin membeli barang di selain di swalayan. Anggapannya seperti COD, kita bisa tawar menawar. Terus itu di pasar, kebanyakan di pasar pasti ada negosiasi dalam hal menentukan harga barang. Oke. Selanjutnya itu bisa mengoperasikan teknologi. Alhamdulillah saya bisa mengoperasikan teknologi seperti Word, Excel, terus tuh PowerPoint, laptop ataupun teknologi yang terbaru. Untuk teknologi terbaru saya masih belajar. Oke. Selanjutnya nilai-nilai, yaitu sholat 5 waktu itu wajib untuk semua umat Islam. Selanjutnya rahmatan lil alamin. Yang ketiga bersodakoh. Bersodakoh itu wajib ya teman-teman, untuk membantu teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang seumat ataupun tidak seumat. Kita bersodakoh untuk membantu mengurangi beban mereka yang tidak mampu. Selanjutnya itu ada persyaratan lain, yaitu kesehatan, mengerti teknologi. Terus ada tinggi badan minimal 160 cm dan berat badan proporsional. Jadi karir impianku adalah saya ingin lulus di tahun 2024 dengan IPK 3,8, amin, menjadi karyawan BUMN PT Freeport, dan di tahun 2025 aktif di kegiatan masjid. Selanjutnya yaitu my action plan, yaitu kegiatan planning kegiatan saya, yaitu adalah yang pertama yaitu karakter atau sifat atau kebiasaan. Jadi yang pertama itu tepat waktu. Jadi aktivitasnya adalah datang saat jam mata kuliah tepat waktu. Tidak saat jam mata kuliah saja ataupun janji dengan teman ataupun anggapannya ada kegiatan yang lain, itu kita harus datang tepat waktu untuk menghargai kegiatan tersebut atau menghargai orang yang ingin kita jumpai. Kedua yaitu tanggung jawab. Aktivitasnya adalah mengerjakan tugas kuliah sebelum deadline. Seperti itu. Tanggung jawab tidak hanya untuk tugas kuliah sebenarnya. Banyak tanggung jawab itu, seperti kita kuliah ini tanggung jawab untuk lulus tepat waktu,
yang telah diberikan orang tua, yaitu target atau waktu yang saya lakukan yaitu di Juli 2023, sama dengan tepat waktu tadi, yaitu Juli 2023 juga. Yang ketiga, jujur mengerjakan UAS atau UTS sendiri tanpa menyontek atau melihat teman. Waktunya Juli 2023 juga. Jujur ini sangat penting untuk kita miliki, karena kalau kita tidak jujur, itu kita tidak bakal disukai orang, karena kita tidak jujur dan suka bohong. Yang keempat yaitu adalah mampu bekerja sama. Mampu bekerja sama ini aktivitasnya adalah ikut berkontribusi saat kerja kelompok. Jadi mampu bekerja sama ini sangat penting untuk kita lakukan pada saat kita sudah di dalam dunia bekerja. Karena kalau kita tidak bisa bekerja sama, maka kita akan susah untuk bekerja. Waktu yang saya time atau target date yaitu di Juli 2023. Selanjutnya pendidikan. Pertama, S1 Manajemen Universitas Ahmad Dahlan. Kegiatan yang saya lakukan yaitu kuliah dengan giat untuk lulus dengan tepat waktu. Yang kedua, waktunya adalah lulus di tahun 2024. Amin. 2, S2 Universitas Gajah Mada. Kuliah dengan rajin dan membangun relasi, karena relasi itu sangat penting ya teman-teman. Waktunya adalah lulus di tahun 2027. Setelah saya bekerja dulu baru saya mengambil S2. Jadi saya bekerja dulu baru saya mengambil S2, seperti itu teman-teman. Jadi yang ketiga, sertifikasi K3 internasional. Aktivitasnya adalah mengikuti pelatihan dengan seksama, agar ilmu yang kita dapat di pelatihan bisa kita gunakan pada waktu bekerja. Waktunya adalah lulus sertifikasi di tahun 2025. Jadi saya sambil bekerja saya akan mengambil sertifikasi. Oke, selanjutnya pengetahuan yang pertama adalah mudah beradaptasi dengan lingkungan. Jadi aktivitasnya adalah membangun relasi saat berkuliah, karena bukan relasi saja teman. Jadi pada saat berkuliah kita harus memiliki teman ataupun relasi, karena itu sangat penting dalam kita berkegiatan kuliah dan kedepannya. Waktunya adalah di Juli 2023. Yang kedua, mengerti keselamatan bekerja. Aktivitasnya adalah mencari informasi tentang keselamatan bekerja. Tentang keselamatan bekerja ini saya akan mencari di Google pada waktu di tahun 2024, karena saat ini saya masih akan berfokus pada berkuliah. Oke. Selanjutnya, mengerti regulasi K3. Aktivitasnya mencari informasi terbaru regulasi K3. Jadi regulasi K3 ini, keselamatan untuk bekerja ini, selalu update setiap tahun, karena teknologi yang dipakai teknologi itu akan berkembang terus dan regulasinya akan berubah setiap saat. Oke, waktunya di tahun 2024 juga. Selanjutnya, informasi. Yang pertama, memiliki sertifikasi K3. Kegiatannya ya pasti mengikuti pelatihan K3. Yang pertama itu K3 umum di tahun 2025 juga. Yang kedua, memiliki sertifikasi ahli K3. Mengikuti aktivitasnya pastinya mengikuti pelatihan ahli K3 di tahun 2026, setahun setelah mengambil K3 umum. Oke, selanjutnya keterampilan public speaking. Aktivitasnya menjadi moderator saat presentasi. Itu sangat apalagi saat kita berkuliah, menjadi moderator itu adalah latihan kita untuk menambah skill kita public speaking. Tahunnya di Juli 2023. Selanjutnya, yang kedua, dapat mengoperasikan teknologi. Kegiatannya adalah mencari dan belajar tentang teknologi terbaru, karena teknologi saat ini sangat berkembang dan banyak teknologi yang terbaru saat ini. Waktunya adalah di Juli 2023 juga. 3, negosiasi ini
bisa kegiatannya belajar bernegosiasi di pasar, karena di pasar itu sangat mudah untuk kita belajar negosiasi. Seperti itu. Waktunya di Juli 2023 juga. Selanjutnya keempat, marketing. Marketing ini aktivitasnya adalah belajar untuk menjual barang. Jadi menjual barang, apa saja barang yang anggapnya yang sudah kita tidak butuhkan atau barang-barang yang second bisa kita jual lagi untuk kita mendapatkan duit, ataupun kita membuka usaha pada saat sekarang untuk menambah duit untuk jajan. Seperti itu. Waktunya adalah di Juli 2023 juga. Selanjutnya lain-lain. Yang pertama adalah sehat jasmani. Kegiatannya adalah berolahraga. Berolahraga itu pasti penting ya teman-teman untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Waktunya setiap hari dong kita harus berolahraga. Yang kedua, tinggi badan 160 cm. Kegiatannya adalah berenang dan melakukan aktivitas yang bisa menaikkan tinggi badan, yaitu berenang, terus itu skipping, terus itu bersepeda, terus itu apa lagi? Ya itu telah teman-teman, dilakukannya setiap hari. Tapi untuk berenang kita tidak setiap hari, ya palingan untuk skipping doang lah. Oke, yang selanjutnya berat badan profesional. Berat badan profesional aktivitasnya adalah menjaga pola makan dan pola tidur. Jadi pola makan dan pola tidur itu harus baik, harus dijaga ya teman-teman, untuk tidak menambah berat badan dan menjaga berat badan kita untuk proporsional. Dan satu lagi untuk tidur itu sangat penting, dan jangan begadang. Selanjutnya waktunya adalah setiap hari. Seperti itu anggapannya my action plan atau planning kegiatan saya, my action plan. Jadi mudah-mudahan kedepannya saya akan kesuksesan saya bakal terwujud di tahun yang sudah saya tentukan. Amin ya robbal alamin. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.